Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah, utamanya rahmat iman dan Islam, rahmat sehat, kuat dan sempat, sehingga pagi ini kita dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan materi tentang revitalisasi ilmu untuk mencapai ilman nafi'ah, yakni mengokohkan ilmu, memperkuat ilmu dalam rangka meraih yang namanya ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas tentang relasi iman, ilmu dan amal. Jadi iman itu harus dikokohkan dengan ilmu, dan iman serta ilmu itu harus diimplementasikan dalam amal soleh. Karena kalau iman tanpa amal soleh itu tidak ada artinya, karena itu tidak ada iman tanpa amal soleh, dan amal soleh itu tidak akan berguna kalau tidak dilandasi keimanan. Demikian pula ilmu kalau dimiliki oleh orang yang beriman akan meningkatkan derajat sebagaimana janji Allah. Allah akan meninggikan derajat orang beriman dan orang yang berilmu, dan kemudian ilmu itu baru bermanfaat kalau diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Maka ilmu tanpa amal tidak ada artinya, seperti pohon tanpa buah dan seterusnya. Itu relasi antara iman, ilmu dan amal. Nah, kita sudah membahas keutamaan ilmu yang kedua. Sekarang kita akan lanjutkan keutamaan ilmu yang ketiga. Nah, pada bulan yang lalu saya sudah menyampaikan ilmu itu akan mendapat apresiasi dari Allah kalau dilandasi dengan iman. Apresiasi Allah berupa peningkatan derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Keutamaan ilmu yang kedua adalah ilmu itu warisan para nabi. Jadi para nabi dan rasul itu tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan kekuasaan, jabatan, tetapi yang diwariskan adalah ilmu. Karena itu tradisi mewariskan ilmu yang dilakukan oleh para nabi harus ditradisikan oleh kaum muslimin agar meninggalkan keturunannya itu dengan berupa warisan, yaitu ilmu. Nah,
pagi ini kita akan mengkaji keutamaan yang ketiga. Ilmu itu tanda kebaikan seseorang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam masalah agama. Rasulullah menyatakan, aku adalah Al-Qasim yang membagi, sedang Allah Azza wa Jalla adalah yang maha memberi. Umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datang putusan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebaikan-kebaikan yang dihimpun oleh orang yang berilmu itu dimulai sejak mudahnya orang, gairahnya orang di dalam menghimpun ilmu, dan kemudahan pula di dalam menebar ilmu itu untuk kemanfaatan dan kemaslahatan siapapun. Maka kemudahan-kemudahan ke arah kebaikan itu seperti jalan yang sudah membuka lebar, tinggal dilalui saja. Nah, karena itu kalau ilmu tanda kebaikan seseorang, yang harus diminit adalah niat mencari ilmu itu. Ketika ada kemudahan mencari ilmu, tapi niatnya untuk segala macam yang terkait dengan dorongan hawa nafsu, maka ilmu didapat hanya untuk memenuhi hajat nafsunya saja. Tapi kalau mencari ilmu itu karena Allah, yakin bahwa ilmu itu datangnya dari Allah, datangnya dari yang maha ilmu, dan sadar alamal insana malam ya'lam, maka ilmu yang didapat akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Karena itu manajemen niatnya harus kuat. Jangan sampai mencari ilmu itu karena ikut, misalnya karena tetangganya belajar ilmu, belajar pengetahuan lantas ikut. Kalau itu ya yang didapat ya melok tonggo, bukan dapat ilmu dari Allah, tapi dapat ilmu karena ikut tetangga. Nah, Bapak Ibu, karena itu menata niat ini penting agar ilmu itu betul-betul diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, ada ungkapan bagus dari Imam Syafi'i bahwa ilmu itu kunci sukses dunia akhirat. Mayuridillahu barang siapa yang ingin dunia, hendaklah barang siapa ingin sukses dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki sukses di dunia dan sukses di akhirat, hendaklah berilmu. Jadi man arodat dunya fa'alai bil ilmi, wa man arodal akhirata fa'alai bil ilmi, wa man arodahuma fa'alai bil ilmi. Jadi sukses dunia itu karena punya ilmu, sukses akhirat juga karena ilmu, karena tahu ilmunya untuk mengejar akhirat, tahu pula ilmu untuk mengejar dunia. Nah, kemudian barang siapa yang ingin sukses dunia akhirat, hendaklah berilmu. Ini ungkapan Imam Syafi'i, bukan hadis. Kebanyakan ungkapan ini dianggap
hadis. Karena redaksinya mirip hadis. Man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Namun tetap ilmu itu menjadi kunci sukses dunia akhirat. Masa depan itu ditentukan ilmu, kompeten, profesional, kolaborasi, integritas, itu ilmu semua. Jadi persaingan global itu ditentukan yang menang adalah mereka yang punya ilmu, yang kompeten, yang profesional, yang selalu kolaborasi dengan siapapun. Itu sukses dunia. Nah, karena sukses dunia ini harus dilanjutkan meraih sukses akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kesuksesan di dunia karena bekalnya ilmu, maka untuk sukses akhirat ia harus mengkaji ilmu tentang kehidupan akhirat. Saya pernah membahas materi perjalanan hidup manusia di akhirat, mulai masuk pintu gerbang akhirat yang namanya sakaratul maut dan kematian, sampai ujungnya surga atau neraka. Itu saya bahas sampai 1 tahun di pengajian Sabtu pagi itu. Setiap Sabtu itu tidak tuntas Mas ya. Pelajaran menuju akhirat itu, perjalanan menuju akhirat, dan mengasihkan. Nah, karena itu agar sukses di akhirat, ilmu yang membimbing kita tentang kehidupan akhirat berdasarkan Al-Quran dan hadis harus dipahami. Kita mau ke Jakarta saja harus membaca peta Jakarta, rute yang paling cepat lewat mana, yang efektif lewat mana, yang efisien lewat mana, yang aman lewat mana, itu dibaca. Padahal mau pergi ke Jakarta, apalagi pergi ke akhirat. Nah, karena itu perlu diilmoni. Nah, maka dunianya sukses dengan ilmu, akhiratnya sukses pula dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Yang kelima, ilmu itu penerang kegelapan akibat kebodohan. Perintah wahyu pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra adalah perintah untuk melakukan revolusi terhadap kebodohan. Iqra itu perintah kepada Rasul untuk perang melawan kebodohan. Jadi yang harus diperangi itu kebodohan, bukan sesama manusia saling memerangi. Yang terjadi, manusia menindas, menjajah, memperbudak. Itu kenapa? Karena bodoh. Jadi karena bodoh, orang diinjak-injak oleh orang yang kuat dan orang yang berilmu. Penjajah-penjajah di berbagai negara itu kan karena yang dijajah itu bodoh. Karena itu sebenarnya bukan seseorang memerangi seseorang, tapi kita semua harus memerangi kebodohan itu. Karena akibat bodoh itu maka orang diperbudak, orang perang sesamanya, orang pinter minteri orang bodoh. Nah, akhirnya ya dunia ini nggak akan pernah bisa maju dan merdeka ketika kebodohan itu masih dipertahankan. Makanya zaman kebodohan, zaman bukan makan ya. Jadi zaman jahiliyah itu zaman kebodohan yang harus diperangi. Lah, perangnya itu lewat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Zaman, bukan tempat.
Jadi yang jahiliyah itu bukan hanya Timur Tengah, bukan hanya Mekah dan Madinah. Seluruh dunia ini mengalami zaman yang namanya zaman jahiliyah. Kisaran 6 sampai 7 abad lamanya dunia ini tidak dihuni oleh Nabi. Jadi setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, jarak dengan lahirnya Nabi Muhammad sampai diangkat menjadi Rasul itu 6 abad lebih. Dan itu dunia mengalami kekosongan seorang Nabi, sehingga pantas kalau zaman itu adalah zaman kebodohan. Ditandai apa? Ditandai manusia tidak mengenal siapa Tuhan, sehingga membuat Tuhan dari patung berhala arca. Itu karena nggak tahu siapa Tuhan. Padahal sederhana sekali. Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang berhak diibadahi adalah Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Nah, manusia karena nggak tahu siapa Tuhan yang menciptakan, mereka yasa membuat Tuhan. Bentuknya patung berhala, terus dipuja, dimintai pertolongan, keselamatan, rezeki, jodoh, nasib, dan seterusnya. Itu karena bodoh. Dan itu mewarnai zaman jahiliyah. Karena itu menurut Ibnu Abbas, kebodohan yang diwujudkan dalam kemusyrikan itu berjalan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman jahiliyah. Itu karena bodoh. Padahal setiap nabi dan rasul itu mengajarkan kalimatul wahdah, kalimat satu yang menjadi misi seragam para nabi dan rasul, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang menciptakan, bukan Tuhan yang dibuat oleh manusia. Jadi karena bodoh itu manusia tidak mengenal siapa Tuhannya. Karena bodoh manusia memberlakukan hukum rimba. Siapa yang kuat dia menang, siapa yang perkasa dia menjadi penguasa. Karena itu kerjanya ya perang saja antar suku, antar bangsa. Sampai sekarang Ukraina sama Rusia itu sebenarnya kembali ke zaman kebodohan. Dan akan terjadi krisis dunia ketika perang ini sampai sekarang nggak jelas. Dan itu krisis energi, krisis pangan akan menjadi puncaknya nanti krisis ekonomi, sehingga menggoncangkan sistem ekonomi dunia. Padahal yang perang cuma 2, tapi belakangnya Ukraina sama Rusia ini luar biasa. Belakangnya itu banyak. Nah, ini jadi sebenarnya manusia itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk perang melawan kebodohan. Karena kebodohan itu mengakibatkan itu. Karena bodoh, minum minuman keras, berjudi, membunuh anak perempuan karena gengsi, rentenir merajalela, itu melanda seluruh dunia. Namanya perbudakan tidak hanya di Mekah Madinah. Bangsa-bangsa Eropa yang berjaya itu ya merawat perbudakan. Minuman keras sampai sekarang merajalela, dan itu tidak hanya budaya orang-orang Timur Tengah. Sampai sekarang justru Islam hadir itu untuk menghentikan minuman keras. Tapi orang Eropa dan Barat malah melembagakan minuman keras. Bahkan orang Eropa mengatakan minuman keras itu kearifan lokal. Itu orang Eropa yang mengatakan itu. Tidak tahu orang Indonesia ngikut-ngikut apa enggak. Kearifan lokal katanya. Islam menghentikan itu. Perbudakan dihentikan oleh Islam, minuman keras dihentikan oleh Islam, perjudian dihentikan oleh Islam, membunuh anak perempuan juga dihentikan dalam Islam. Nah, di mana radikalnya Islam?
Wong Islam menghentikan itu semua. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu perintah membaca yang sama dengan perintah melakukan perang melawan kebodohan. Sehingga orang tidak dilanda, tidak diperbudak oleh kebodohannya. Nah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ketegasan beliau, sesungguhnya perumpamaan wahyu yang diberikan Allah kepadaku yang mencakup petunjuk dan ilmu adalah seperti air hujan yang turun membasahi bumi, sehingga ada di antara tanahnya yang bisa menerima air dengan baik dan bisa menumbuhkan berbagai macam rumput dan tanaman-tanaman. Dan ada juga tanah yang keras dan hanya bisa menampung air saja, sehingga dengan perantaraannya Allah memberikan kemanfaatan bagi orang-orang. Mereka bisa minum, memberikan minum pada ternak, serta menyirami tanah pertanian. Akan tetapi ada juga tanah yang keras dan licin, sehingga tidak bisa menampung air dan juga tidak bisa menumbuhkan rumput-rumputan. Ilustrasi yang disampaikan dalam sabda Nabi ini menarik untuk dipahami, bahwa ternyata yang merespon ajaran wahyu yang diturunkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat beliau itu ada 3 tipologi. Ada tanah yang bisa menyerap air dan menyimpan, kemudian menumbuhkan tanaman. Juga bisa menjadi sumber mata air bagi yang menggali sumur. Ada pula tanahnya yang bisa menyerap air dan kemudian menghimpun air itu di dalam telaga, oase dan sebagainya. Untuk apa? Ya untuk kebutuhan hidup manusia dan makhluk Allah yang lain. Namun yang paling fatal itu kalau tipologi manusia seperti tanah padas dan licin. Begitu air turun, bablas. Nah, maka kita harus menjadi di antara dua tadi itu, yang pertama sama yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegaskan, demikian itulah perumpamaan orang yang paham dalam agama Allah serta memberi manfaat bagi orang lain dengan ilmu yang diturunkan Allah kepadaku. Dia berilmu dan juga mengajarkan ilmunya, serta perumpamaan orang-orang yang sama sekali tidak mau memperhatikan ilmu tersebut serta tidak mau menerima petunjuk Allah yang Allah mengutusku dengan membawanya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini keutamaan ilmu yang kelima. Sekarang yang keenam, ilmu tetap memberi manfaat abadi. Hadis ini sudah sangat akrab dengan kita. Idza matal insanu inqata amalu illa min salasin. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sodakotin jariyatin. Sodako jariyah. Jariyah itu sesungguhnya sifat dari sodako. Yakni apa? Sodako ini memberikan manfaat yang terus menerus. Allah akan memberikan pahala yang terus menerus tanpa henti bagi mereka yang semasa hidupnya itu bersedekah. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan oleh banyak orang, memberi tuntunan banyak orang, menjadi inspirasi banyak orang, dicontoh orang, itulah ilmu yang bermanfaat. Dan karenanya seseorang itu harus terus menghargai guru, menghargai yang menyampaikan ilmu, karena dengan ilmu itulah
kemanfaatannya seperti sistem ekonomi multi level marketing terus. Meskipun orangnya meninggal, ilmu masih dimanfaatkan, maka yang menebar ilmu itu akan terus mendapat balasan dari Allah. Wa waladin sholihin yad'ulah, yaitu anak yang solih yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 hal berdasarkan hadis Rasul tersebut merupakan tabungan akhirat yang sangat bermanfaat ketika seluruh manusia tidak lagi dapat kembali ke dunia untuk menambah pahala kebajikan. Namun karena selama hidup di dunia mengamalkan petunjuk Rasul tersebut, maka pahala bersedekah, ilmu yang bermanfaat terus memberikan kebaikan dan kenikmatan hidup di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah itu jalan mengirimkan harta kita ke akhirat sebelum kita ke akhirat. Semua orang sadar harta tidak dibawa mati, karena ketika mati nggak bisa bawa. Kafan saja kalau nggak dikafani orang ya nggak akan kafanan kok. Memang harta tidak bisa dibawa mati, karena ketika mati nggak bisa bawa apa-apa. Namun harta itu bisa diantar ke akhirat sebelum kita mati untuk menjemput kita di akhirat. Caranya sedekah. Medianya ya titipan kilat. Panti asuhan, masjid, pendidikan, ya, ibadah-ibadah sosial itu bisa kita titipi, dan mestinya orang yang nitip itu berterima kasih karena masih ada yang dititipi. Karena itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan, waspadalah, pada suatu saat tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah kita, tidak ada lagi orang yang menerima zakat kita. Mengapa? Karena saat itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan adalah naungan, perlindungan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa pada suatu saat tidak butuh? Selain sudah tidak membutuhkan lagi, menolak pemberian sedekah dan zakat. Karena apa? Sudah tidak ada lagi orang yang mendapatkan penghasilan yang halal, sehingga orang enggan nerima, takut yang diberikan itu berasal dari penghasilan yang haram. Akhirnya tidak mau terima dan waspada. Maka selama masih ada titipan-titipan kilat untuk mengantarkan harta kita ke akhirat lebih dulu, berterima kasihlah karena masih ada orang, lembaga yang bisa menerima sedekah kita. Karena itu dalam urusan infak dan sedekah, Allah selalu mengkaitkan dengan kematian. Setiap ada perintah infak dan sedekah mesti dikaitkan dengan kematian, hari kiamat, saat tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi transaksi, tidak ada lagi saling tolong menolong. Itu perintah infak dan sedekah. Sedangkan ketika Allah memerintahkan sholat selalu dihubungkan dengan zakat, atau ketika Allah memerintahkan zakat selalu diawali dengan sholat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Mengapa Allah perintahkan zakat hubungannya dengan sholat, tapi Allah perintahkan infak dan sedekah selalu dikaitkan dengan kematian? Contoh, surat Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin.
Allah perintahkan, dan belanjakanlah sebagian rezeki yang aku berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Nah, ini perintah membelanjakan harta diingatkan oleh Allah sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu kamu memohon, ya Allah, mengapa tidak Engkau tangguhkan usia kami sebentar saja, sehingga kami sempat bersedekah dan kami termasuk hamba-hambamu yang soleh. Jamaah sekalian, ayat ini merupakan nasihat final dari Allah. Karena apa? Sesudah mati Allah nggak merintahkan sedekah. Karena itu perintah infak dan sedekah diperintahkan sebelum datang kematian. Ini perintah yang bersifat final. Yang kedua, Allah Maha tahu tabiat manusia itu alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu tabiat manusia. Agar tabiat itu tidak dominan, maka Allah peringatkan dengan peringatan yang keras dan bersifat final. Karena manusia itu kalau sudah bergelimang dengan kemewahan, membangga-banggakan kemewahannya, memamer-mamerkan kemewahannya, menghitung-hitung kemewahannya, ndak sadar hatta zurtumul maqabir, ndak sadar tahu-tahu masuk ke liang kubur. Karena itu jangan sampai mengalami penyesalan. Allah perintahkan infak dan sedekah sebelum datang kematian. Dan ayat ini sesungguhnya sudah menggambarkan penyesalan orang yang hidupnya sudah sedekah tapi masih kurang. Karena apa? Argumentasinya fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, mengapa tidak Engkau tangguhkan usia kami barang sebentar saja, sehingga kami sempat bersedekah dan kami termasuk hamba-hambamu yang soleh. Berarti apa? Orang yang minta penangguhan umur jangan sampai ajalnya tiba dulu, itu dalam rangka apa? Nambah sedekah. Berarti apa? Semasa hidupnya sudah bersedekah, merasa kurang, minta diundurkan agar sempat. Tapi Allah sudah menjawab, kalau ajal sudah tiba, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Ayat ini ngajak kita dialog. Allah ngajak dialog sama kita. Hanya settingnya Allah yang berfirman. Cuman firman Allah ini dibentuk dialog, dan kita harus terlibat dalam memahami ayat itu, terlibat dialog dengan Allah. Karena itu sedekah itu istimewa sekali, abadi balasannya itu. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benar apa yang disabdakan Rasul, kalau amalan-amalan ini balasannya bersifat abadi. Demikian pula ilmu, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Maka hidup ini apapun yang bisa kita tebar untuk kemanfaatan siapapun, tebar. Kalau Allah memberi kelebihan kepada kita ilmu, lewat ilmu itu kita tebar manfaat. Kalau Allah memberi kelebihan harta, lewat harta itu kita tebar manfaat. Kalau Allah memberikan kelebihan jabatan, kekuasaan, ya lewat jabatan, kekuasaan kita tebar manfaat. Jadi penguasa dan pejabat itu harus sibuk menebar manfaat lewat jabatan dan kekuasaannya, bukan sibuk menindas dan memeras, tapi sibuk menebar manfaat. Agar apa? Jabatannya itu sebagai amanah, manfaat untuk dirinya sendiri dan manfaat buat siapapun. Nah, karena itu Bapak Ibu, ilmu yang bermanfaat itu ya prioritas. Namun tidak hanya ilmu yang bisa kita tebar manfaat, lewat kelebihan apapun ya kita tebar manfaat. Agar apa? Hidup ini mendapat manfaat.
Kalau orang hidup tidak nebar manfaat tapi nebar madorot, menebar ketakutan, menebar intimidasi, menebar kesulitan bagi sesamanya, maka derajat orang seperti itu tidak lebih dari sampah. Jadi lebih bermartabat dan bernilai sampah daripada orang yang hidupnya hanya sekedar menebar madorot. Karena sampah-sampahnya sampah. Apa itu artinya? Sampah-sampahnya sampah masih memberi manfaat. Sampah yang Bapak Ibu buang di tempat sampah masih memberi manfaat. Pemulung orang pertama yang mengambil manfaat. Plastik dikumpulkan plastik, kertas dikumpulkan kertas, kardus dikumpulkan kardus, logam dikumpulkan logam, ditata rapi, disetor ke pengumpul, sudah jadi uang. Itu sampah yang tidak dikasih akal oleh Allah, tidak dikasih Quran oleh Allah, tidak diutus Rasul kepada sampah, tidak berlaku agama bagi sampah, masih memberi manfaat. Yang tidak diambil oleh pemulung jadi kompos yang menyuburkan tanah. Itu sampah. Nah, kalau manusia jadi sampah masyarakat, itu tidak lebih mulia daripada sampah. Derajatnya orang yang menebar madorot itu, yang suka menindas, memeras, menginjak-injak, menyengsarakan banyak orang, itu derajatnya lebih rendah daripada sampah. Saya terkagum-kagum dengan seorang ibu yang jadi pemulung selama 30 tahun. Di daerah Bandung itu tahun 2012 itu menggemparkan. Jadi ada seorang ibu pemulung tahun 2012 itu bisa melunasi ongkos naik haji dari hasil pemulung itu. Dan ketika suaminya meninggal, dia ditinggali 2 anak yatim. Dia bertekad harus mengantarkan anak yatim ini sebagai amanat suami dan amanatnya Allah untuk jadi orang sukses. Betul, Pak. Beliau tekun sekali ketika diwawancarai wartawan itu mengungkapkan rahasia suksesnya. Beliau bangun setiap jam 2:30 sudah bangun, sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, dia datang ke satu perumahan yang sudah dapat izin untuk ngambil sampah itu. Dibawa pulang, sholat subuh bersama anaknya. Habis sholat subuh, persiapan anaknya sekolah. Pulang dari ngantarkan anak sekolah, dia nyari lagi sampah, dihimpun terus sampai akhirnya bisa ngantarkan 2 anaknya jadi sarjana. Dan tahun 2012 bisa ngelunasi biaya ibadah haji. Wartawan nyeletuk, "Ibu, sepulang haji nanti apa ibu berhenti jadi pemulung karena sudah sukses? Cita-cita ibu kan bisa haji sama ngantarkan anak. Apa sepulang haji nanti berhenti jadi pemulung?" Beliau menjawab dengan hati yang luhur, yang bersih, yang jernih. Beliau mengatakan, "Mas, saya lebih baik hidup dari sampah daripada hidup menjadi sampah." Saya ulang, "Mas, saya lebih baik hidup dari sampah daripada hidup menjadi sampah." Maksudnya, jangan sampai hidup itu jadi sampahnya masyarakat, apalagi jadi sampahnya bangsa. Malu kita. Kita malu di mata bangsa-bangsa di dunia kalau pejabat kita banyak yang korupsi. Kita malu, itu sampah bangsa. Teriak apapun kalau kenyataannya kayak gitu tetap jadi sampah. Dan itu tidak lebih mulia daripada seorang pemulung yang 30 tahun profesinya digeluti secara istiqomah dan hasilnya barokah.
Karena nggak ada orang buang sampah nggak ikhlas, itu nggak ada. Cari Pak, dalam kamus manapun apa ada orang buang sampah nggak ikhlas? Ketika diambil, ojo dicukur, itu arep tak gawe meneh. Ya itu jenenge wong medit itu. Jadi nggak ada orang buang sampah itu sudah ikhlas dan senang. Karena apa? Rumahnya menjadi bersih. Namun sampah itu dimanfaatkan dan akhirnya menjadi rezeki yang barokah, lebih barokah daripada yang diperoleh oleh pejabat korup. Apalagi hajinya minta digratiskan sama Kemenak. Itu lebih mabrur ini, lebih mabrur ibu ini. Mabrurnya 24 karat ini. Daripada yang narget Kemenak untuk dihajikan gratis, keluarganya lagi. Sudah di Abidin dan Abidon. Nah Bapak Ibu, jadi ilmu yang bermanfaat itu luar biasa. Karena itu hidup ini harus menebar manfaat, sehingga mendapat sertifikasi dari Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat kepada sesamanya. Nah Bapak Ibu, karena itu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah itu abadi, sama dengan abadinya doa anak yang soleh. Doa anak soleh itu abadi. Sampai di alam barzah itu ada riwayat mengatakan roh orang tua ada yang kaget ketika dipindah-pindah oleh malaikat ke tempat yang lebih mulia, lebih bahagia, lebih nyaman. Roh itu bertanya, saya di sini ini sudah nikmat, kenapa harus dipindah lagi? Dijawab oleh malaikat, dosa-dosamu diampuni oleh Allah karena anak-anak yang kamu tinggalkan terdiri dari anak-anak yang soleh dan solihah. Setiap saat mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu, dan begitu Allah mengampuni dosamu, tempatmu harus pindah ke tempat yang lebih mulia. Sama dengan pejabat eselon ya. Iya Pak, yang mantan pejabat. Di sini kan banyak mantan pejabat, mantan direktur RSSA, mantan direktur bank, terus direktur apa lagi? Ya banyak. Saya melihat wajah-wajah mantan direktur di sini. Direktur apa Pak? Oh, direktur jalan raya. Nah, Bapak Ibu, pejabat itu kalau eselonnya naik, kan otomatis rumah dinasnya kan juga naik, toh Pak? Naik itu, dan ya rumah dinas itu semuanya PDAM yang gratis, kemudian wifi gratis, PLN gratis, air gratis, pajaknya juga gratis, istrinya juga gratis. Jadi pejabat itu gitu, fasilitas luar biasa. Mobilnya gratis, BBM-nya gratis, sampai e-tol sama parkirnya juga ditanggung kan. Nah, seperti itu nyamannya orang tua yang meninggalkan anaknya solih solihah, selalu memohonkan ampun, maka begitu dosa diampuni oleh Allah, dia naik ke tempat yang lebih mulia dan terhormat. Nah, karena itu hadis ini luar biasa menjanjikan. Bisa jadi dosa orang tua yang memang bisa dihapus melalui doa anak agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Begitu dosa dihapus, bisa jadi dosa itu sudah bersih sebelum yaumul hisab. Bisa jadi, optimis itu. Karena itu didiklah anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Kuatkan imannya, kuatkan ilmunya, kuatkan amaliyahnya, dan kuatkan spiritualitasnya. Sehingga 3 hal ini bisa kita nikmati bersama. Sedekah sudah kita tunaikan, ilmu sudah kita sebarkan. Jangan lupa, anak harus kita didik menjadi zurriyatan thayyibatan, keturunan yang baik, menjadi generasi yang qurrata ayun, ya, menyenangkan dipandang mata. Karena apa? Akhlaknya bagus, ibadahnya istiqomah, imannya kuat, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu,
Mohon maaf, kita baru sampai pada keutamaan ilmu yang ke-6. Padahal totalnya masih 15, berarti masih kurang berapa? Ya sudah, nanti diteruskan tahun depan lagi, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi sehat walafiat, bisa istiqomah melanjutkan taklim dan silaturahim kita ini, dan mudah-mudahan kita nanti ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf nggak bisa melanjutkan karena waktunya sudah terbatas. Apa ada yang ditanyakan? Oh, enggak ada, karena tadi banyak yang manduk-manduk tadi. Alhamdulillah, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.